Hello everyone, selamat datang kembali bersama Miss Sophie. Today we are going to learn about imperative sentence. Let's move. Imperative sentence itu sering digunakan untuk kalimat-kalimat advice, yaitu nasihat, obligation, yaitu kewajiban, kemudian warning, yaitu peringatan. Advice bisa menggunakan should atau shouldn't atau ought to. Nah, itu untuk nasihat. Kemudian obligation must atau have to. Menggunakan must atau have to. Kemudian warning, yaitu peringatan, had better. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian-bagian dari imperative sentence. Next, let's see the formulation about advice. Kita bisa menggunakan subject, kemudian plus should, plus verb one. Kemudian itu untuk verbal. Untuk nominalnya, subject plus should be plus adjective, noun, or adverb. Nah, kemudian ada kalimat negatifnya, yaitu subject plus should not plus verb one. Kemudian itu adalah kalimat verbal. Kemudian ada kalimat nominal, subject plus should not be plus adjective atau noun atau adverb. Nah, itu adalah rumus dari advice. Let's see. Here is the example about advice. You should not stand on the table. Nah, itu contoh kalimat negatifnya seperti itu. Nah, untuk kalimat positifnya adalah memberikan nasihat yang lebih positif. You should sit on the chair. Nah, perbedaannya adalah jika di kalimat pertama adalah kita memberikan kalimat yang negatif, yaitu kita menggunakan not. You should not stand on the table. Sedangkan di kalimat kedua itu adalah masuk ke dalam kalimat positif. You should sit on the chair. Kemudian another example, you should not run in the street. Nah, itu kalimat negatifnya. Sedangkan kalimat positifnya adalah you should run in the park. Nah, itu adalah contoh untuk memberikan nasihat dalam bahasa Inggris. Let's move. Here is the obligation. Materi selanjutnya adalah obligation. Nah, obligation yaitu kewajiban. Formulationnya adalah atau rumusnya adalah subject plus must plus verb one. Nah, kemudian ada nominalnya, subject plus must be plus adjective, noun atau adverb. Kemudian kalimat negatifnya adalah subject plus must not plus verb one. Itu untuk kalimat verbal. Untuk kalimat yang nominalnya adalah subject plus must be not plus adjective, noun atau adverb. Nah, untuk obligation itu menggunakan must, sedangkan untuk advice menggunakan should. Let's move. Here is the example about obligation. Look at the picture number one. Ada dua gambar yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang menunjukkan jarinya di depan mulutnya. Itu dia sedang berada di dalam kelas. Menunjukkan bahwa gambar tersebut mendeskripsikan you must keep quiet in the classroom. Kamu harus tetap diam di dalam kelas. Nah, itu adalah contoh kewajiban yang ada di dalam kelas. Kemudian look to another example in the picture 2, yaitu ada gambar seorang anak yang sedang memanjat pohon. Di keterangan gambar berikutnya adalah di kebun. Nah, kewajiban untuk obligation-nya adalah you must not climb the tree, bahwa tidak boleh ada yang memanjat pohon. Nah, itu wajib, itu contoh dari obligation. Another example in the picture 3, ada gambar antara anak yang sedang duduk dan menjelaskan bahwa dia ada di dalam ruangan. Nah, itu contohnya adalah obligation-nya you must sit still in the school hall, yaitu kamu harus tetap diam, di dalam gedung tersebut.
Nah, another example and the last example is in the picture 4, yaitu ada seorang anak yang membuang sampah. Nah, itu contoh obligation-nya adalah dalam bahasa Inggris, you must not litter. Dilarang, kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam obligation. Okay, let's move. Here is the example, the sentence to obligation. Yaitu ini adalah contoh dalam kalimat obligation, kewajiban. Contohnya adalah, we must wear a uniform every day at school. Nah, kita harus artinya adalah kita wajib menggunakan seragam setiap hari ke sekolah. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. Nah, dari Senin hingga Kamis, kita wajib menggunakan batik, baju batik. On Friday, we must wear Muslim shirt. Nah, di hari Jumat, kita wajib menggunakan baju Muslim. Nah, itu adalah contoh kalimat menggunakan obligation atau contoh-contoh dalam penggunaan obligation, dalam penggunaan yang artinya obligation artinya kewajiban. Okay, let's move. Here is the next material about warning. Okay, apakah kalian pernah lihat gambar tersebut? Ya, pastinya gambar ini tidak asing lagi, kita sering menemukannya di jalan, di tempat-tempat umum, atau di tempat wisata, pariwisata, atau di tempat-tempat bermain. Nah, gambar ini adalah gambar warning. Warning yang artinya peringatan. Contoh gambar pertama adalah do not drop litter. Nah, dilarang membuang sampah. Nah, itu adalah peringatan. Oke, kemudian ada gambar selanjutnya yaitu children must not play on this side, yaitu menunjukkan bahwa anak-anak dilarang bermain di dalam situs ini. Nah, itu adalah contoh dari warning. Next. Here is the formulation about warning. Nah, untuk positifnya adalah verb plus object atau complement. Misalnya close the window atau open the door, yaitu itu peringatan dalam kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, don't plus verb plus object atau complement. Misalnya don't go there. Nah, itu adalah contoh dari kalimat negatif. Let's move. Here is the example about the negative sentence. Do not enter atau do not cross the line atau bisa juga don't step on the grass. Nah, itu adalah contoh-contoh dari warning. Here is the example on the picture obligation. Here is the example about warning. Nah, ada flammable material, yaitu bahan yang mudah terbakar. Nah, itu adalah contoh dari warning yang sering kita temukan di barang-barang yang mudah terbakar. Atau ada fire, net, flame, and smoking prohibit. Nah, itu adalah contoh juga untuk gambar-gambar yang mudah terbakar, bahwa itu berapi, bukan untuk merokok, tempat bukan untuk merokok. Kemudian here is example about warning. Nah, di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan peringatan. Let's move. Here is another example. Ada do not gossip, let him drive. Tetap jangan bergosip, jangan berbicara, tetap mengemudi yang baik. Itu adalah warning atau peringatan untuk pengendara agar tetap berhati-hati. Kemudian ada danger water. Children must be supervised at all times around the pond area. Jadi itu adalah peringatan untuk anak-anak bahwa harus tetap berada di dalam area yang sudah diberikan, bahwa di situ adalah tempat yang berbahaya. Nah, itu adalah contoh untuk warning. So I hope you understand about this material, yaitu obligations, kemudian ada warning, and then
instruction. Okay, I hope you understand this material about obligation, kemudian advice, and then warning. Nah, okay, thank you and see you in the next video. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.